Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata pelajaran fikih yang mana hari ini kita akan membahas mengenai bersuci dari najis. Oke, kita masuk ke dalam menu pada slide selanjutnya. Baiklah, pada slide menu ini berisikan tujuan pembelajaran, materi, latihan, dan kuis. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam konteks ibadah. Karena di dalam Islam ini bersuci merupakan bagian penting dari syarat sahnya sholat. Seperti itu. Nah, sampai sini sudah paham kan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, materi mengenai apa sih najis itu, lalu apa sih dasar hukum perintah bersuci. Nah, najis secara bahasa diambil dari bahasa Arab yaitu an-najisu atau an-najisu yang berarti kotor atau menjijikan, tidak bersih atau tidak suci baik yang bersifat hisiah dan maknawiyah. Hisiah ini yaitu najis yang terlihat oleh panca indera seperti air liur anjing, kotoran, dan lain-lain. Sedangkan maknawiyah yaitu najis yang menodai akidah seperti musyrik dan kufur. Nah, selanjutnya, najis menurut Islam, istilah itu yaitu bisa diartikan sebagai suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita, yang mana menghalangi ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa sih dasar hukum perintah bersuci? Nah, ternyata dasar hukum perintah bersuci ini tertuang di dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wasiyabaka fatahhir. Artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Juga Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 125 yaitu Bismillahirrahmanirrahim Antahira baitiya lit-tha'ifina wal-'akifina waruka'is sujud. Yang artinya, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang sholat, yang tawaf, yang wukuf, yang ruku, dan juga yang sujud. Kita masuk kepada materi yang kedua yaitu macam-macam najis dan cara pengolahannya. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya najis ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, najis mukhafaffah, najis mutawasithah, dan najis mughalladhah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, najis mukhafaffah atau najis ringan. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki atau perempuan yang mana belum makan kecuali ASI. Dan cara membersihkannya yaitu dengan cara memercikan air kepada sesuatu yang terkena najis tersebut sampai bersih. Lalu yang kedua ada najis mutawasithah. Najis mutawasithah ini merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara najis mukhafaffah dan juga najis mughalladhah. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwasannya najis mutawasithah ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ainiyah, yang kedua hukmiyah. Contoh dari yang ainiyah ini yaitu kotoran, lalu bangkai, dan lain-lain. Nah, sedangkan hukmiyah ini contohnya yaitu seperti bekas homer dan bekas eh, bekas air kencing seperti itu. Lalu bagaimana sih cara membersihkan dari najis mutawasithah ini? Nah, cara membersihkan najis mutawasithah ini yaitu dibilas dengan air hingga bersih sehingga hilang sifatnya seperti bau, rasa, warna, dan juga sifatnya. Selanjutnya kita membahas tentang najis yang ketiga yaitu najis mughalladhah. Nah, najis mughalladhah ini najis yang berat. Contohnya seperti anjing dan babi. Nah, tidak hanya anjing dan babinya, termasuk najis apabila kita terkena air liur dari keduanya. Bahkan sperma keduanya juga merupakan termasuk kepada najis mughalladhah. Juga anak-anak hasil dari persilangan dari kedua hewan tersebut.
Lalu cara membersihkan dari najis ini yaitu dengan cara lebih dulu kita bersihkan najisnya dan sampai wujudnya itu hilang, lalu kemudian kita cuci dengan air bersih sebanyak 7 kali, yang mana satu di antaranya yaitu kita campur dengan debu ataupun tanah. Nah, sampai sini apakah teman-teman sudah mengerti akan materi pada hari ini? Semoga teman-teman semua sudah mengerti akan materi yang telah dipaparkan tadi. Nah, untuk menilai pemahaman teman-teman semua, kita akan mengerjakan latihan soal yang telah dibuat. Alangkah baiknya sebelum mengerjakan soal, kita akan membaca soal terlebih dahulu, lalu membaca soal dengan teliti, dan jangan lupa pilihlah jawaban yang tepat. Jika salah, teman-teman boleh mengulanginya lagi. Baik, kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Baik, pertanyaan yang pertama, apa arti najis menurut istilah? Tadi sudah dibahas ya teman-teman. Kira-kira jawabannya yang A, B, atau C ya? Nah, betul teman-teman, jawabannya yaitu yang C. Najis menurut istilah yaitu suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang dapat menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman menjawab C, selamat teman-teman menjawab pertanyaan dengan tepat. Nah, jika teman-teman menjawab A atau B, mohon maaf teman-teman menjawab pertanyaannya kurang tepat. Teman-teman bisa mengulanginya sekali lagi. Kita masuk kepada soal yang kedua. Nah, apa sajakah pembagian dari najis mutawadzitoh? Tadi ada dua ya teman-teman pembagiannya. Kira-kira jawabannya A, B, atau C ya? Selamat jika teman-teman menjawab A, berarti jawaban teman-teman sangat tepat. Jawabannya yaitu hukmiyah dan ainiyah. Jika teman-teman menjawab jawabannya B atau C, mohon maaf teman-teman kurang tepat dalam menjawabnya. Kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Bagaimanakah cara membersihkan najis mughaladhah? Bagaimana ya teman-teman? Apakah jawabannya benarnya A atau B atau C? Yeay, selamat teman-teman menjawab jawabannya dengan tepat. Jawabannya yaitu yang B. Dengan cara hilangkan terlebih dahulu najisnya, lalu kita siram dengan air sebanyak 7 kali, yang mana salah satunya dengan menggunakan tanah atau debu. Nah, kalau teman-teman menjawabnya A atau C, mohon maaf teman-teman menjawab dengan kurang tepat. Nanti bisa diulangi lagi ya. Nah, di sini Ibu sudah membuat beberapa pertanyaan dalam kuis. Nanti teman-teman bisa buka dari link yang telah Ibu bagikan. Nah, di sini juga Ibu telah menyimpan atau menaruh cuplikan video tentang penjelasan najis dan cara menghilangkannya. Nanti teman-teman bisa lihat videonya melalui link yang telah di-share. Nah, sampai sini semoga teman-teman telah memahami materi yang telah disampaikan terkait najis dan cara menghilangkannya. Baiklah, semoga materi ini memberikan banyak manfaat kepada teman-teman, juga kepada Ibu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.